Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya JJ. Di sini saya mau cerita. Mungkin cerita saya itu bisa jadi pengalaman Anda, bisa jadi apa ya? Bisa kasih informasi kepada teman-teman semua. Begini ya teman-teman, langsung saja. Jika kalian itu punya motor matic, apalagi matic yang injeksi, kalian itu harus wajib cek sesering mungkin cek oli kalian. Karena apa? Kalau kita nggak sesering mungkin cek oli kita, kemungkinan besar kalau kita lupa, kemungkinan besar akan kehabisan oli. Dan jika kita pas jalan matic yang sudah injeksi ya, seperti motor Scoopy, Vario, Aerox atau Nmax, kalian itu harus selalu ingat kapan dan waktunya kita ganti oli. Kalau kita terlalu menyepelekan kapan itu saatnya kita ganti oli, nanti akibatnya akan fatal. Karena apa? Seumpama kalau kita lupa tidak mengganti oli, seharusnya bulan berikutnya kan harus ganti oli, tapi kita lupa, nanti resikonya sangat besar. Kenapa? Karena kalau seumpamanya kita pas jalan pakai motor itu kemana lah, entah kita keluar kemana, kalau kita pas kehabisan oli, resikonya macet. Dan kalau udah macet resikonya sangat besar. Kalau setelah itu masih bisa, berarti kita itu masih aman. Karena apa? Bisa untuk pulang dan kita bisa ganti oli, kita harus ngisi oli bisa. Tapi kalau udah macet, sudah nggak bisa nggak bisa di starter, nah itu resikonya besar, yaitu ngancing. Apa itu artinya ngancing? Karena sekernya itu sudah nggak bisa jalan, sudah nggak bisa berfungsi lagi, dan solusinya kita harus turun mesin dan ganti seker kayak gitu. Itu pengalaman yang saya tahu. Itu kalau misalkan motor yang dari Honda, misalkan Beat, Scoopy, Vario atau apa, itu masih bisa diganti seker yang oversize-nya itu kita kan kalau masih baru itu kan masih oversize-nya masih standar ya. Tapi kalau udah ganti seker itu kita naik ke oversize 50 atau 25. Kalau lebih amannya itu 50 kan, kalau misalkan bloknya di coulter itu bisa bersih. Nah, kalau misalkan motor matic yang dari Yamaha, misalkan ya Aerox, Nmax, Myoji dan yang lain, itu nggak bisa di coulter. Kita itu solusinya cuma bisa ganti buring sama blok sekernya kayak gitu. Kalau misalkan ganti buring sama sekernya itu cukup lumayan mahal itu kalau buat motor Yamaha. Apalagi kalau motor Nmax atau Aerox bisa 1 juta gitu. Tapi kalau misalkan motor Honda Matic yang kayak Vario, Beat, Scoopy itu masih dianggap ringan lah ya, mungkin rata-rata kalau nggak salah itu udah komplit sekitar 450 atau 500.000. Itu sudah seker, oli, ongkos servis, ongkos turun mesin, dan perpak-perpak yang perlu diganti kayak gitu. Itu pengalaman saya, dan ini wajib kalian tahu ya. Aturannya gimana cara ganti olinya itu? Aturannya kayak gini, per bulan kita harus cek olinya.
Kalau misalkan masih aman ya nggak usah ganti, nggak apa-apa. Kalau misalkan udah apa tuh saatnya ganti ya harus kita ganti daripada kita nanti rugi kemudian ya. Terus ini perbedaannya kalau kita mau ganti oli gardan itu kita selisihnya kayak gini. Kita ganti oli mesin 3 kali, oli gardan 1 kali. Itu sudah baik. Ya, itu solusi dari teman-teman. Itu cerita saya ya. Itu cerita pengalaman saya gimana cara merawat motor matic. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Mudah-mudahan bisa bisa ngasih ilmu kepada intinya tukar ilmu kepada kalian. Dan jangan lupa dukung saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iki pas minggu ini esok-esok kan lho. Daerah itu ya, kan wis ning lor kok. Macet, lepak-lepek buslah-les-les ra kena. Njaluk tulung wong. Oh. Njaluk tulung wong kena. Iso tekan omah, mulih iki iso tekan omah. Ditileki oline bolotar. Biasanya bapaknya berkil milai orang milai. Stres itu. Kue overses piro? Rak rong tau ganti to wis. Tadi rong tau ganti to. Motor teluk bobrok kabeh. Asep vario putih iki banyu radiatore bocor kopoh-kopoh ae. Sekupine ya ngono. Wah. Oplok-oplok gitu. Cekek kan lho. Ini nak sok tamu ke mesin. Ini nanti lah ke Bandul. Anak aku pengen kale. Domprotole mergone nabrak pina wong kae. Nabrak uang liak lele.